Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali mempelajari tentang sejarah Indonesia. Di sejarah Indonesia kita di sini akan mempelajari konsep ruang dan waktu dalam perubahan dan keberlanjutan. Apa itu kehidupan manusia? Kehidupan manusia selalu dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Dalam pengaruh ruang dan waktu itu, maka akan mengalami perubahan atau keberlangsungan atau keberlanjutan. Aktivitas manusia dalam ruang dan waktu. Ruang dan waktu merupakan panggung dalam kehidupan manusia. Konsep ruang terdapat terjadi suatu peristiwa atau cangkupan bahasan. Maksudnya konsep ruang di sini adalah setiap manusia atau masyarakat dalam sejarah pasti mempunyai ruang atau tempat. Seperti halnya manusia purba. Tempatnya di mana? Manusia purba yaitu tempatnya di daerah gua-gua atau daerah tumbuhan yang ada tumbuhannya. Kedua, konsep waktu. Di sini ada perkembangan. Perkembangan dalam di sini ada yaitu masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, konsep waktu. Waktu di sini masyarakat dalam sejarah pasti akan mengalami perkembangan. Ada dulu masyarakat purba menjadi masyarakat gua, menjadi masyarakat bercocok tanam, maka akan mengalami perkembangan. Kedua, kesinambungan. Kesinambungan di sini masyarakat tetap mengadopsi lembaga atau kebiasaan lama. Nah, walaupun manusia gua menjadi beralih ke manusia bercocok tanam, biasanya dia memiliki kebiasaan yang sama. Yang ketiga, pengulangan. Dalam sejarah pasti akan ada pengulangan atau hal-hal yang dulu pernah dilakukan akan dilakukan lagi. Di sini sering terjadi contohnya pengulangan contoh pakaian, fashion. Dulu fashion ini sudah pernah dipakai waktu lama tapi sekarang tren lagi, itu ada pengulangan. Nah, yang terakhir yaitu perubahan. Perubahan yaitu masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Nah, di sini ada perubahan, ada keberlanjutan. Apa sih bedanya dua ini? Kalau perubahan, ketidaksamaan sesuatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Dia mengalami perubahan. Contohnya, Anda mengalami perubahan enggak? Pasti mengalami perubahan. Dulunya waktu sekolah Anda bertatap muka dengan guru, sekarang Anda daring. Nah, itu termasuk perubahan. Nah, lanjut keberlanjutan. Apa itu keberlanjutan? Keberlanjutan merupakan perwujudan dari proses perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah. Bedanya apa sih? Kalau perubahan itu pasti masyarakat mengalami perubahan, tapi keberlanjutan seperti kalian ini ingin mengalami pendidikan yang bagus, maka dari SD berlanjut ke SMP, SMA, bahkan ada yang ingin S1, bahkan S2. Perubahan yang dialami manusia dalam kehidupan bermasyarakat mencakup beberapa aspek seperti penduduk, kondisi lingkungan, sistem hubungan sosial, lembaga kemasyarakatan. Perubahan di sini disebut perubahan sosial karena memiliki sifat keberlanjutan. Artinya apa? Perubahan tidak berhenti pada satu titik, tetapi terus berlanjut ke tahap perubahan yang lainnya. Perubahan manusia itu memiliki beberapa faktor atau penyebab. Faktor yang mempengaruhi perubahan itu ada 3 faktor. Contohnya di sini faktor internal, eksternal, dan faktor penghambatnya. Faktor internal. Di sini faktor internalnya dinamika penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk merupakan bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambah berkurangnya penduduk mempengaruhi perubahan enggak?
mempengaruhi sekali. Contohnya apa? Di rumah, Anda, ayah, ibu, dalam waktu 1 tahun. Tetapi tahun berikutnya Anda mempunyai adik lagi. Akan mengalami perubahan nggak di rumah? Mengalami perubahan, itu namanya dinamika. Bertambahnya penduduk dalam keluarga mempengaruhi perubahan. Yang kedua, penemuan hal baru. Penemuan hal baru mengalami perubahan nggak? Faktor internal. Iya, contohnya apa? Kamu komunikasi dengan teman. Biasanya apa? Berbincang-bincang. Tapi sekarang ada penemuan HP, kalian bisa video callan dari jarak jauh. Yang ketiga, pertentangan dalam masyarakat. Loh, pertentangan kok bisa jadi perubahan? Kenapa? Karena pertentangan pasti akan mengalami perubahan. Contoh gini, ada pemilihan presiden. Ada yang suka, ada yang tidak. Nah, itu termasuk pertentangan. Yang keempat, pemberontakan atau revolusi. Faktor eksternalnya apa? Lingkungan fisik. Lingkungan fisik di sini contohnya bencana-bencana atau contoh yang lain lingkungan fisik yaitu kalian awalnya orang gunung. Sekarang sekolah di daerah kota. Lingkungan fisik berbeda nggak? Pasti berbeda lingkungan tempatnya, fisiknya. Maka kalian akan mengalami perubahan nggak? Bukan banget. Yang di gunung asalnya hawanya dingin, sekarang di kota kalian merasakan sumuk, pasti akan kipas-kipas terus. Terus peperangan, faktor internal, pengaruh budaya asing. Nah, pengaruh budaya asing contohnya apa? Kalian suka K-pop, nonton Korea. Mempengaruhi perubahan nggak? Perubahan sekali. Kalian sedikit-sedikit bicara tentang haseong. Itu termasuk eksternalnya. Annyeonghaseyo. Faktor penghambatnya. Faktor penghambat yaitu perkembangan ilmu pengetahuan terhambat. Sikap tradisional masyarakat masih tradisional, dia tidak menerima perubahan. Adanya kepentingan yang tertanam kuat, hambatan ideologis, adat dan istiadat. Terima kasih.